Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan model dan organisasi pengembangan kurikulum. Next. Kelompok kami terdiri dari Anwar Bahira, Agus Rian, Rifdah, dan saya sendiri, Rohma Yusnentias. Next. Pertama-tama kita udah tahu ya kurikulum itu apa. Nah, di sini kami akan menjelaskan model-model dari konsep kurikulum tersebut. Secara garis besar, kurikulum memiliki karakteristik dari masing-masing model konsep kurikulum yang dapat diuraikan menjadi kurikulum subjek akademik, kurikulum pribadi, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologis. Next. Selanjutnya, ada model-model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus-menerus dengan perbaikan terhadap pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai, sehingga kurikulum yang dihasilkan komprehensif. Selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum. Di sini kami mengambil 6 model, yaitu model Ralph-Taylor, model Taba, model Deca-Wheeler, next, model Zais, model Beckham. Yang keenam, pengembangan kurikulum berdasarkan kompetensi. Yang pertama, model Ralph-Taylor. Model Ralph-Taylor ini mengacu pada 4 pertanyaan yang dijadikan sebuah model pengembangan kurikulum. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Nah, pada yang pertama ini, dalam pengembangannya, Taylor ada 3 klasifikasi karakteristik tujuan kurikulum, yaitu tujuan kurikulum yang menekankan pada penguasaan konsep dan teori ilmu pengetahuan, pengembangan pribadi atau model humanistik, dan upaya perbaikan kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah menentukan pengalaman belajar. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam menentukan pengalaman belajar. Di antaranya adalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Siswa senang dalam melaksanakan pengalaman belajarnya dan sesuai dengan perkembangan siswa. Setiap rencana pengalaman belajar tersebut sebaiknya melihat siswa dan satu pengalaman belajar dapat mencapai lebih dari satu tujuan. Nah, yang ketiga adalah mengorganisasikan pengalaman belajar. Di sini, Taylor mengajukan 3 prinsip untuk pengorganisasian pengalaman belajar agar efektif, yaitu diantaranya adalah yang pertama kesinambungan, yaitu adanya pengulangan yang terus-menerus pada pengalaman belajar untuk membentuk kemampuan pada siswa. Nah, yang kedua adalah urutan isi yang diorganisasikan sehingga adanya penambahan bahan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Dan yang ketiga, integrasi, yaitu pokok bahasan dalam satu mata pelajaran yang dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya, sehingga adanya pemahaman yang terintegrasi. Nah, terus selanjutnya ada penentukan evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian tujuan. Dengan kriteria tujuan dilihat dari perubahan tingkah laku pada siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Next. Yang kedua adalah model Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. Taba mencantumkan 5 langkah urutan untuk mencapai perubahan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat unit percontohan yang mewakili peringkat kelas atau mata pelajaran. Langkah ini sebagai penghubung antara teori dan praktek. Yang kedua adalah menguji unit percobaan. Uji ini diperlukan untuk mengecek validitas dan apakah materi tersebut dapat diajarkan dan atau
menetapkan batas atas dan batas bawah dari kemampuan yang diharapkan. Nah, yang ketiga adalah adanya revisi dan konsolidasi. Unit perkembangan dimodifikasi menyesuaikan dengan keragaman kebutuhan dan kemampuan siswa. Lalu yang keempat adalah pengembangan kerangka kerja. Setelah sejumlah unit dirancang, perencanaan kurikulum harus memeriksa apakah ruang lingkup sudah memadai dan urutannya sudah benar. Nah, yang selanjutnya adalah memasang dan menyebarkan unit-unit baru, mengatur pelatihan sehingga guru-guru dapat secara efektif mengoperasikan unit belajar mengajar di kelas mereka. Next. Nah, yang ketiga adalah model Deca-Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses Wheeler tahun 1967 mempunyai argumen tersendiri agar pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar, yang mana setiap elemen saling berhubungan dan saling bergantung. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum suatu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Next. Nah, selanjutnya model JAIS yang akan dijelaskan oleh Anbar. Yang selanjutnya itu model JAIS. Model JAIS ini lebih menekankan inisiatif, personil yang terlibat, kedudukan personil, serta keputusan yang diambil oleh personil tersebut. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, JAIS menjelaskan 3 model pengembangan kurikulum, yaitu model administratif, model akar rumput atau grassroots, dan model demonstrasi. Nah, yang selanjutnya itu ada model Buchem. Nah, model pengembangan ini dikemukakan oleh Buchem, seorang ahli kurikulum. Buchem ini mengemukakan 5 hal dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah sekolah atau seluruh negara. Penetapan arena ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijaksanaan dalam pengembangan kurikulum serta oleh tujuan pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia, yaitu siapa aja yang turut serta yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 kategori yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada para ahli pendidikan atau kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar. Yang kedua itu ada para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih. Yang ketiga, ada para profesional dalam sistem pendidikan. Dan yang keempat, profesional lain atau tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketiga, ada organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus. Kemudian memilih isi dan pengalaman belajar serta kegiatan evaluasi dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum ini merupakan langkah mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang bukan merupakan sesuatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik kesiapan guru-guru, siswa, fasilitas, maupun biaya di samping kesiapan manajerial dari pimpinan sekolah atau administrator setempat. Yang kelima, ada evaluasi kurikulum. Nah, langkah ini minimal mencakup 4 hal. Yang pertama, evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru. Yang kedua, evaluasi desain kurikulum. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar siswa. Dan yang keempat, evaluasi dari hasil keseluruhan sistem kurikulum. Selanjutnya adalah model pengembangan kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep kurikulum yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum 1994. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan diterapkan pada tahun 2004. Dalam tahap-tahap pengembangannya, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum KBK atau kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan,
nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Kemudian menurut Depdiknas tahun 2002, sebagaimana dikutip oleh Soleh Hidayat bahwa kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki ciri-ciri yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penugasan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Oke, di sini kan sudah dijelaskan tadi yang tentang itu. Lanjut, ada jenis-jenis organisasi kurikulum. Nah, jadi menurut S. Nasution, jenis-jenis organisasi kurikulum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada separated subject kurikulum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Nah, jadi singkatnya kurikulum ini itu memisahkan mata pelajaran menjadi beberapa bagian. Nah, jadi di setiap bagian mata pelajaran itu berdiri sendiri. Contohnya ada IPA, kimia, dan biologi. Tidak digabung menjadi satu mata pelajaran yaitu IPA, namun dipisahkan menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada correlated kurikulum atau kurikulum gabungan. Nah, jika yang tadi itu dipisah, nah sekarang yang correlated kurikulum itu digabung gitu. Jadi contohnya seperti fisika, kimia, dan biologi digabung dalam satu mata pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam. Lalu ada integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Seperti judulnya ya, integrated kurikulum ini tuh jadi seluruh mata pelajarannya terpusat dalam suatu kesatuan. Contoh dalam mata pelajaran agama gitu ya. Jadi mata pelajaran lainnya itu pasti punya kesinambungan dengan mata pelajaran agama. Seperti itu. Boleh next? Lalu ada faktor-faktor pengorganisasian kurikulum. Yang pertama ada ruang lingkup. Jadi merupakan suatu materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari oleh seorang siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang akan dicapainya. Lalu ada urutan bahan atau sequence berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Urutan bahan pelajaran ini meliputi dua hal, yaitu urutan isi bahan pelajaran dan urutan pengalaman yang memerlukan pengetahuan tentang perkembangan anak dalam menghadapi suatu mata pelajaran tertentu. Lalu ada kontinuitas. Nah, jadi ini tuh berhubungan dengan kesinambungan gitu. Bahan mata pelajaran di setiap mata pelajarannya pada setiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kontinuitas ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Lanjut. Nah, selanjutnya ada keseimbangan, yaitu faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu dapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan oleh seorang siswa. Keseimbangan dalam kurikulum dapat ditinjau dari 2 aspek gitu. Yang pertama, aspek keseimbangan isi atau apa yang dipelajari, lalu ada aspek cara atau proses belajar. Yang terakhir ada integritas atau keterpaduan. Jadi ini tuh sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima oleh siswa mampu memberi bekal dalam menjawab tantangan hidupnya. Setelah siswa mempelajari itu, jadi mereka tuh bisa menjawab problematika yang ada di kehidupan yang mereka hadapi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rifda.
Ya, di sini ada prosedur perorganisasian kurikulum. Menurut Hamalik, dalam bukunya itu Muhammad Jaini. Nah, dalam perorganisasian kurikulum ini terdapat beberapa prosedur yang meliputi yang pertama itu ada prosedur pembelajaran. Nah, prosedur pembelajaran ini seperti pemilihan isi kurikulum berdasarkan seperti materi yang terkandung di dalam buku pelajaran atau sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh sebuah pihak tertentu. Lalu yang kedua ada prosedur survei pendapat. Prosedur survei pendapat ini seperti pemilihan dan perorganisasian kurikulum yang dilakukan dengan jalan mengadakan survei atau penelitian terhadap pendapat berbagai pihak. Jadi misalnya kayak pendapat tentang kepuasan ataupun sebagainya. Terus yang ketiga ada prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilaksanakan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan ataupun kekeliruan, kelemahan, atau kebaikan atas hasil-hasil dengan berbagai pengalaman dari kurikuler. Lalu yang keempat ada prosedur pembelajaran kurikulum lainnya. Nah, di prosedur ini dapat disamakan dengan metode tambal sulam dengan mempelajari metode sekolah lain. Jadi si guru atau sekolah itu dapat menentukan apa isi kurikulum sekolahnya sebagai tujuan tertentu. Yang kelima itu next coba. Yang kelima itu ada kegiatan orang dewasa, analisis kegiatan orang dewasa. Nah, jadi si prosedur ini terlebih dahulu dia itu akan mengadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menemukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan dia itu berguna gitu untuk dipelajari oleh berbagai siswa atau murid di sekolah. Lalu yang keenam ada prosedur fungsi sosial. Prosedur ini berkaitan dengan prosedur analisis kegiatan masyarakat. Jadi masyarakatnya itu melakukan banyak fungsi sosial dalam kehidupan sehari-harinya, seperti berbagai macam ragam bentuknya, dan berada dalam daerah kehidupan tertentu. Fungsinya itu telah ditentukan dan diklasifikasikan menjadi sejumlah area of living. Nah, lalu yang ketujuh ada prosedur minat kebutuhan. Nah, di dalam prosedur minat kebutuhan ini, minat dan kebutuhannya juga dia itu melibatkan persisten atau problem, tetapi scope dan squeeze-nya itu didasarkan atas siswa dan berkenaan dengan fungsi-fungsi personal dan sosial lainnya. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bangga dari teman-teman. Saya izin bertanya. Ya, boleh, Dwi. Tadi kan yang pas di Suga bilang itu ada separatis sama